Selamat pagi kepada siswa kelas 10 akuntansi dan perkantoran. Bersama dengan Pak Indra, guru ekonomi bisnis. Sekarang kita sudah masuk ke dalam semester genap. Selamat tahun baru semuanya. Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat, sehingga punya semangat dalam belajar, punya semangat dalam meraih cita-cita. Kedepannya kalian dapat meraih impian Anda. Untuk apa Anda? Sehingga Anda bisa memperjuangkan cita-cita Anda dari sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan membicarakan tentang kerangka materi pembelajaran kita atau peta konsep pembelajaran kita yang akan Bapak tuliskan nanti di classwork atau tugas kelas. Tapi tak apa juga Bapak akan menjelaskan mengenai peta konsep pembelajaran tentang ekonomi bisnis. Jadi di sini Bapak akan mengungkapkan tentang peta konsepnya. Nah, kenapa perlu Bapak utarakan mengenai peta konsep ini? Jadi peta konsep ini adalah rangkuman materi selama 1 semester yang akan kita pelajari untuk semester genap ini. Nah, yang pertama kalian perlu simak adalah mengenai bab 7. Di situ di buku paket kalian lihat daftar pustakanya di I7. Nah, pada bab 7 mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Jadi bentuk-bentuk badan usaha ini yang pertama ada BUMS, badan usaha milik swasta. Yang kedua adalah mengenai badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai koperasi, penggabungan badan usaha. Nah, pada bab 8 adalah rencana usaha kecil dan menengah. Di situ ada rencana usaha, ada entrepreneurship atau kewirausahaan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan organisasi, dan aspek keuangan serta rencana usaha kecil dan menengah. Lalu di situ ada juga mengenai bab 9 lembaga keuangan. Ini secara rinci akan kita pelajari nanti. Ketenagakerjaan, perdagangan dalam dan luar negeri, dan penerapan ilmu ekonomi dan kegiatan usaha. Jadi ini Bapak akan kirimkan post fotonya ini sama kalian di buku paket kalian. Nanti coba kalian buka nanti buku paket kalian halaman 205 ya. Nah, di situ ada yang namanya alur mengenai badan usaha milik swasta. Halaman 205, badan usaha milik swasta. Jadi Bapak minta kalian buat yang namanya skemanya. Yang pertama misalnya badan usaha milik swasta. Kan judulnya mengenai adalah bentuk-bentuk badan usaha. Jadi kalian buat tanda panah ke bawah. Judul di atas adalah mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Tanda panah ke bawah adalah badan usaha milik swasta. Jadi badan usaha milik swasta itu cabang panahnya ada, yang pertama adalah badan usaha perorangan. Itu cabang panah pertama. Yang selanjutnya adalah ya persekutuan firma, cabang panah kedua. Yang ketiga adalah mengenai ya situ terangkan mengenai firma. Yang ketiga adalah mengenai di situ perseroan terbatas atau PT, perseroan terbatas atau PT. Dan selanjutnya di situ adalah mengenai ya diterangkan mengenai PT. Lalu halaman berikutnya kita lihat di situ ada yang namanya ya secara rinci itu sampai habis kalian lihat perseroan terbatas. Nah, sampai nanti kalian lihat BUMN. Jadi BUMN itu cabang panah pertama tadi badan usaha milik swasta. Ada cabang panahnya. Yang cabang panah induknya adalah badan usaha milik daerah, milik negara atau BUMN. Nah, apa saja BUMN itu? Nah, BUMN itu kalian lihat contoh misalnya cabang panah Pertamina ya. Pertamina, contoh lagi adalah mengenai namanya perusahaan gas negara PGN dan lain-lain. Kalian lihat di situ nanti di buku paket kalian. Nah, nanti akan Bapak kasih fotonya di Google Classroom. Kita belajar dari Google Classroom. Video ini pun Bapak akan kirim di Google Classroom. Terima kasih. Kalian tetap semangat belajar. Minggu ini kita masih pengenalan materi. Minggu depan kita masuk materi.
Nah, Bapak harap pengenalan materi ini kalian lebih cepat untuk mengerti sebelum kita masuk dalam materinya. Terima kasih, selamat belajar. Salam literasi.